Du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabiyyi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kami akan mengisahkan seorang pemuda, seorang anak yang berusia 2400 tahun karena doa dari orang tuanya. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 sampai 156. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepi laut atau pantai. Di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri, mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Beliau terus mencari tahu, menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakanlah kepadaku apa yang kamu lihat di dalam sana. Perintah Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Lalu Ifrit pun menyelam ke dalam laut mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi di sana dan kemari, namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana, ucap Ifrit kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Ifrit yang lain, juga hasilnya nihil, sama dengan Ifrit yang pertama. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman akhirnya memerintahkan Asif Bakhia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Bakhia adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya sangat makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana, perintah Nabi Sulaiman kepada Asif Bakhia. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asif Bakhia berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan. Satu pintu terbuat dari batu yakut. Satu lagi terbuat dari batu intan putih. Dan satunya lagi terbuat dari batu zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya Ifrit yang pertama. Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam
tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan menawan, memakai baju yang terputih, yang serba putih, dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan sholat. Lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. "Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini?" tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraannya. "Wahai Nabiullah," pemuda itu menjawab, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya dan berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu iman dan takwa kepadamu.' Dan ketika ayah saya wafat, dia pun juga berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan.'" Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak kemudian terdiam. "Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Sangat saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya." Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi Sulaiman penasaran, bertanya, "Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai itu?" tanya Nabi Sulaiman penuh dengan penasaran sekali. Ia menjawab, "Saya mendatangi pantai pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam." Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, kagum, heran, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun lamanya. Begitu panjangnya umur pemuda yang anehnya lagi tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. Kemudian tanya Nabi Sulaiman, "Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makanan dan minuman di dalam kubah di dasar laut lagi?" "Wahai Nabiullah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya. Saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, ngantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian." Jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman, "Maukah kamu ikut denganku dan di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu?" Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. Pemuda itu menjawab, "Wahai Nabiullah,
tolong kembalikan aku ke tempat semula. Pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Bakhia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan mata Nabi Sulaiman dan rombongan. Dari kisah di atas, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Doaul walidi liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi liwaladihi." 3 doa yang mustajab, yang manjur, yang tidak diragukan lagi, yaitu 1, doa orang yang dizalimi, 2, doanya orang yang bepergian musafir, dan 3, doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatkan sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga serta merawatnya dengan kasih sayang. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridha Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Hakim At-Tabrani. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah seorang pemuda di zaman Nabi Sulaiman menjadikan pelajaran bagi kita untuk bisa lebih mengabdi lagi, lebih berbakti lagi, membahagiakan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah mati dengan cara mendoakannya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.